Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 4 syarat agar istighfar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Istighfar merupakan bagian dari doa. Maka bila mana kita mengisi waktu dengan istighfar, sama artinya kita mengisi lembaran-lembaran catatan amal kita dengan kebaikan-kebaikan yang dengannya derajat kita bertambah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar, setan pun akan lari dan tidak akan mampu menggoda kita. Sebagaimana yang disampaikan baginda Nabi dalam hadis sahihnya, sesungguhnya setan berkata, "Demi kemuliaan-Mu, ya Rabb, aku tidak akan berhenti menggoda hamba-hamba-Mu selama arwah masih berada di jasad mereka." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Demi kemuliaan dan kebesaranku, akan aku ampuni hamba-hambaku selama mereka beristighfar kepadaku." Hadis riwayat Ahmad. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa mengingatkan kita untuk memohon ampun atas kesalahan dan dosa. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadanya, niscaya Dia akan memberikan nikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang akan ditentukan, dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau hari kiamat. Al-Quran Surat Hud ayat 3. Dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wahai hamba-hambaku, kalian senantiasa berbuat kesalahan di siang dan malam hari, namun aku mengampuni dosa-dosa kalian semua. Maka meminta ampunlah kepadaku, pasti akan aku ampuni." Hadis riwayat Muslim. Betapa banyaknya keutamaan dari bacaan istighfar ini, karena istighfar merupakan bagian dari doa. Maka agar istighfar kita berfaedah ibarat doa yang mustajab, ada syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat Islam. Syarat-syarat agar istighfar tersebut diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Sahabat rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, takwa dan bebas dari syirik serta kekufuran. Istighfar kita harus berbalut takwa dan bebas dari syirik dan kufur, sebagaimana yang Allah firmankan, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang yang bertakwa." Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 27. Yang kedua, makan dan minuman yang halal. Kenapa harus makan dan minuman yang halal? Karena makanan dan minuman yang haram merupakan penghalang dikabulnya doa hamba. Yang ketiga, yakin Allah akan mengabulkan doa dan permintaan. Yakin sepenuhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa dan permintaan kita. Sebagaimana pula dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai." Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, tidak berlebih-lebihan dalam berdoa. Artinya, kita tidak boleh berdoa yang dilarang. Misalkan meminta sesuatu yang sudah jelas-jelas haram agar dihalalkan, ataupun sebaliknya. Sebagaimana kita dilarang berdoa yang mustahil menyelisih sunnah kauniyahnya, seperti berdoa agar tidak mati dan lain sebagainya. Selain syarat-syarat di atas, siapa saja ingin berdoa dan beristighfar, memperhatikan waktu mustajab untuk berdoa, al-awqat al-mustajabah. Adapun waktu-waktu tersebut sebagaimana dalam hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu saat sujud, dalam barisan jihad, turunnya hujan, saat safar berpergian, sepertiga akhir malam, ketika azan dikumandangkan,
imam atau khatib naik mimbar di hari Jumat seperti sekarang ini yang di penghujung sore harinya, juga ketika berbuka puasa dan lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.